Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, di sini kami dari kelompok 7 akan memaparkan materi mengenai keterampilan HOTS dalam pembelajaran bahasa. Mari simak video berikut ini ya. Video ini disusun oleh kelompok 7 yang beranggotakan yang pertama, Anggun Saptiani dengan NIM A1D1222034, Anggraini Saputri dengan NIM A1D1222042, dan Alvina Febrianti dengan NIM A1D1222044. Pada video ini kita akan membahas mengenai 3 pokok pembahasan. Yang pertama, konsep dasar pembelajaran HOTS. Yang kedua, implementasi HOTS dalam pembelajaran bahasa. Dan yang terakhir, implementasi HOTS dalam penilaian pembelajaran bahasa. Baiklah, mari kita masuki ke materi yang pertama, yaitu konsep dasar pembelajaran HOTS. Keterampilan HOTS atau Higher Order Thinking Skills atau biasa disebut dengan keterampilan berpikir tingkat tinggi adalah proses berpikir yang mengharuskan murid untuk mengembangkan ide-ide dalam cara tertentu yang memberikan mereka pengertian dan implikasi baru. Nah, selanjutnya, menurut Thomas dan Thorne, HOTS merupakan cara berpikir yang lebih tinggi daripada menghafalkan fakta, mengemukakan fakta, atau menerapkan peraturan, rumus, dan prosedur. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa HOTS atau High Order Thinking Skill adalah keterampilan berpikir tingkat tinggi yang harus ada pada diri peserta didik, yang tidak hanya menguji kemampuan intelektual dalam hal ingatan, tetapi juga menguji pada kemampuan mengevaluasi, kreativitas, analisis, dan berpikir kritis tentang pemahaman peserta didik. Nah, tentang pemahaman peserta didik terhadap suatu mata pelajaran dan lebih menekankan pada pemikiran-pemikiran kritis terhadap suatu penyelesaian masalah. Jadi, di sini keterampilan berpikir tingkat tinggi tidak hanya menguji pada keterampilan menghafal sebuah materi pelajaran, tetapi lebih kepada penerapannya. Perlu diperhatikan bahwa keterampilan berpikir tingkat tinggi HOTS berbeda dengan berpikir tingkat tinggi HOT, di mana sesuai dengan taksonomi Bloom yang revisi, berpikir tingkat tinggi HOT meliputi kemampuan kognitif dalam menganalisis, mengevaluasi, dan mengkreasi. Nah, sedangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi HOTS mencakup kemampuan menyelesaikan masalah, berpikir kritis, dan berpikir kreatif. Nah, selanjutnya ada konsep berpikir tingkat tinggi menurut Ariana DKK pada tahun 2018. Lebih dikenal sebagai Higher Order Thinking Skill atau yang disingkat dengan HOTS, yang dipicu oleh 4 kondisi. Adapun 4 kondisi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebuah situasi belajar tertentu yang memerlukan strategi pembelajaran yang spesifik dan tidak dapat digunakan pada situasi belajar lainnya. Yang kedua, kecerdasan tidak lagi dipandang sebagai kemampuan yang tidak dapat diubah, melainkan kesatuan pengetahuan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang terdiri atas lingkungan belajar, strategi, dan kesadaran dalam belajar. Yang ketiga, pemahaman pandangan yang telah bergeser dari satu dimensi, linier, hierarki, atau spiral
menuju pemahaman pandangan ke multidimensi atau interaktif. Dan yang keempat, keterampilan berpikir tingkat tinggi yang lebih spesifik seperti penalaran, kemampuan analisis, pemecahan masalah, dan keterampilan berpikir kritis dan kreatif. HOTS dalam pembelajaran bukan berperan sebagai sebuah metode pembelajaran, tetapi HOTS di sini dimaksudkan pembelajaran yang mampu menciptakan peserta didik untuk berpikir HOTS, seperti kemampuan memahami, menganalisis, mengevaluasi, menciptakan, mengidentifikasi suatu pelajaran atau soal-soal dalam pembelajaran. HOTS mengharuskan pembelajaran untuk memanfaatkan informasi dan gagasan dengan cara mengubah makna dan implikasinya. Hal ini seperti ketika pembelajaran menggabungkan fakta dan gagasan, kemudian mensintesis, menggeneralisasi, menjelaskan, memberi hipotesis, atau menyimpulkan. Oleh karena itu, dalam pembelajaran, peserta didik harus bisa memahami, menafsirkan, menganalisis, serta menginterpretasi informasi yang diterima. HOTS juga mengajarkan peserta didik untuk berpikir kritis dalam mengevaluasi informasi, membuat simpulan, serta membuat generalisasi. Dalam taksonomi Bloom revisi, HOTS merupakan kemampuan kognitif pada tingkat penerapan analisis, evaluasi, dan inovasi. Saavedra dan Over mendefinisikan keterampilan abad 21 sesuai dengan pembelajaran HOTS ke dalam 4 kategori berikut. Yang pertama, cara berpikir, yaitu terdiri dari kreativitas dan inovasi, berpikir kritis, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan belajar bagaimana belajar atau metakognisi. Yang kedua, yaitu cara kerja, yang terdiri dari komunikasi dan kerjasama dalam kelompok. Yang ketiga, alat untuk kerja, pengetahuan umum dan literasi teknologi komunikasi informasi atau ITC. Yang keempat, hidup sebagai warga negara, yang terdiri dari kewarganegaraan, kehidupan dan karir, dan tanggung jawab pribadi dan sosial, termasuk kesadaran budaya dan kompetensi. Nah, dengan pemaparan di atas, HOTS merupakan salah satu ciri dari masyarakat abad 21. Yang di sini, masyarakat abad 21 berkarakteristik generasi muda yang kreatif, luas, mampu berpikir kritis, dapat mengambil keputusan dengan tepat, serta terampil memecahkan masalah. Nah, dengan begitu, sekolah sangat diharapkan dapat menciptakan lulusan peserta didik yang memiliki keterampilan yang dibutuhkan pada abad 21. Salah satunya yaitu dengan menciptakan pembelajaran dan penilaian berbasis HOTS. B. Implementasi HOTS dalam pembelajaran bahasa. Dalam implementasi pembelajaran HOTS ini, dalam pelaksanaannya ada 3, yakni 1. Menelaah informasi secara kritis. Pertama, menelaah informasi secara kritis. Pada proses pembelajaran HOTS ini, guru dapat melakukan kegiatan pendahuluan pembelajaran dengan tujuan untuk membangkitkan motivasi belajar siswa, seperti gambar, video, maupun contoh kasus yang kemudian akan ditanggapi atau dikritisi oleh siswa mengenai isi dan bentuk dari apa yang ditampilkan. Hal ini akan membuat siswa berpikir kritis, di mana siswa dapat berpikir segala hal secara mendalam, seperti mengajukan berbagai pertanyaan
menemukan informasi yang relevan daripada menunggu informasi secara pasif. Jadi, siswa tidak hanya duduk dan menunggu penjelasan dari guru, akan tetapi siswa diajak untuk menelaah atau mempelajari lebih dalam terkait informasi yang diberikan. Untuk meningkatkan kemampuan berpikir, ada beberapa tahapan yang bisa dilakukan, yakni mencari penjelasan sebanyak mungkin, mengajukan pertanyaan yang jelas, mencari alasan, berusaha mengetahui informasi dengan baik, memperhatikan situasi dan kondisi secara keseluruhan, berusaha tetap relevan dengan ide utama, mengingat kepentingan yang asli dan mendasar, serta bersikap dan berpikir terbuka. Dua, menciptakan daya kreatif siswa. Selanjutnya, kreativitas. Kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun karya nyata, dengan relatif berbeda dengan apa yang telah ada sebelumnya. Untuk membangun kreativitas siswa dalam pembelajaran, guru dapat meminta siswa untuk menyusun atau membuat sebuah karangan. Kreativitas peserta didik di sini dilihat dari seberapa jauh sih mereka bisa untuk berimajinasi tentang bagaimana menceritakan sebuah benda atau menuangkan suatu peristiwa yang pernah dialami dalam sebuah tulisan. Dengan adanya kreativitas ini akan membantu siswa untuk memperoleh ide, pemahaman, pengalaman, keterampilan, dan kemampuan berpikir, sehingga mereka memiliki kemampuan untuk menarik kesimpulan, mempelajari keadaan dan kejadian alam, sehingga dapat mereka praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. 3. Meningkatkan kemampuan memecahkan masalah. Terakhir, yaitu meningkatkan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah. Untuk meningkatkan kemampuan siswa untuk berpikir tinggi, maka pendidik harus memfasilitasi siswa untuk menjadi pemikir dan pemecah masalah. Contohnya nih, guru dapat menciptakan sistem pembelajaran dengan diskusi, di mana guru akan mengangkat sebuah permasalahan, kemudian akan didiskusikan secara bersama-sama. Selanjutnya, siswa dituntut untuk mencari sendiri apa akar permasalahan tersebut atau apa solusi dari permasalahan tersebut. Dalam implementasi POS, pembelajaran bahasa Indonesia di SD, ada beberapa cara, yaitu yang pertama, kegiatan orientasi. Kegiatan orientasi adalah kegiatan awal pembelajaran. Guru sebagai fasilitator mulai mengenalkan permasalahan yang harus dihadapi oleh peserta didik. Dalam kegiatan ini, guru bisa memutarkan video tentang sebuah teks cerita. Video pembelajaran yang diberikan sebisa mungkin menunjukkan peristiwa yang dekat dengan kehidupan peserta didik. Setelah menyimak video tersebut, guru menyediakan pertanyaan terbuka kepada peserta didik yang berkaitan dengan soal analisis. Misalnya, menganalisis mengenai unsur dalam cerita, serta menganalisis peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan kehidupan peserta didik, menganalisis kaidah kebahasaan yang ada dalam cerita, dan menceritakan kembali isi cerita.
merumuskan masalah. Dalam kegiatan ini, peserta didik diminta untuk merumuskan permasalahan. Memilih salah satu permasalahan yang harus dipecahkan. Misalnya, masalah mengenai peristiwa yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, peristiwa yang sering dialami, atau berkaitan dengan unsur-unsur yang terdapat dalam cerita, sesuai dengan kompetensi dalam ketercapaian pembelajaran. Yang ketiga, merumuskan hipotesis. Pada tahapan ini, peserta didik diminta untuk merumuskan jawaban sementara dari berbagai macam masalah, seperti yang dijelaskan di atas. Peserta didik mulai menganalisis dan mengevaluasi berkaitan dengan permasalahan tadi, seperti unsur-unsur yang terdapat dalam video pembelajaran, kemudian peristiwa apa yang sangat berkaitan dengan kehidupan peserta didik, mengenai struktur dan kaidah kebahasaan, menceritakan kembali isi cerita, dan sebagainya. Dan yang terakhir, merumuskan kesimpulan. Dalam kegiatan ini, peserta didik diminta untuk merumuskan kesimpulan dari apa yang telah didiskusikan. Dalam kegiatan ini, siswa juga dapat menghasilkan produk pembelajaran C6. Contohnya adalah menciptakan suatu produk berupa teks cerita, puisi, pantun, dan sebagainya. Kegiatan ini selain menumbuhkan semangat peserta didik untuk berpikir tingkat tinggi, kegiatan tersebut juga mengajarkan peserta didik untuk selalu kreatif dan berliterasi. Kita masuk ke pokok pembahasan yang ketiga, implementasi HOTS dalam penilaian pembelajaran bahasa. Dalam menyusun soal-soal sebagai instrumen penilaian dalam pembelajaran bahasa Indonesia, dapat dikaitkan dengan peristiwa yang dialami anak dalam kehidupan sehari-hari dan mengarahkan siswa untuk memberikan penjelasan terkait dengan jawaban yang diberikan. Dalam memberikan soal-soal kepada siswanya, tidak hanya soal yang sifatnya menghafal, tetapi soal itu sudah menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalah dan menelaah ide dan informasi secara kritis. Selain itu, materi atau soal yang diberikan harus disesuaikan dengan indikator yang ingin dicapai. Kemendikbud tahun 2017 nomor 3 yang menyatakan bahwa soal-soal HOTS merupakan instrumen pengukuran yang digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi, yaitu kemampuan yang tidak sekedar mengukur proses mengingat kembali. Soal-soal HOTS pada konteks penilaian mengukur kemampuan A. Transfer satu konsep ke konsep lainnya, kemudian memproses dan menerapkan informasi. C. Mencari kaitan dari berbagai informasi yang berbeda-beda. D. Menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalah. Dan yang terakhir, menelaah ide dan informasi secara kritis. Jika dilihat dari dimensi pengetahuan, soal HOTS umumnya tidak sekedar mengukur dimensi faktual, konseptual, atau prosedural, tetapi lebih pada mengukur dimensi metakognitif. Dimensi metakognitif menggambarkan kemampuan menghubungkan beberapa konsep yang berbeda, menginterpretasikan, memecahkan masalah, memilih strategi pemecahan masalah,
menemukan metode baru, berargumen, dan mengambil keputusan yang tepat. Pengembangan soal HOTS dalam pembelajaran bahasa Indonesia juga mengacu pada kriteria tertentu. Kriteria tersebut adalah A. Soal berkaitan dengan peristiwa nyata atau kontekstual. B. Soal didukung dengan analisis visual. C. Soal mengarahkan siswa untuk menjelaskan alasan dari jawaban yang diberikan. Dan yang terakhir, materi atau pokok bahasan soal harus sesuai dengan indikator yang akan dicapai. Itulah tadi pemaparan mengenai materi keterampilan HOTS dalam pembelajaran bahasa.